Jangan pernah tidur di bawah pohon beringin itu. Apalagi saat malam Jumat Kliwon. Rara Ayu masih menunggu. Ia tidak suka perempuan yang tidak menjaga dirinya. Kalimat itu selalu diucapkan Mbah Suro dengan mata yang menatap kosong ke arah bukit gelap di ujung desa. Malam itu, Laras, mahasiswi tingkat akhir dari kota, kembali ke kampung halaman ibunya di desa Sumberjati karena neneknya sakit keras. Desa itu dikelilingi hutan rimbun dan sawah terasering yang tampak indah di siang hari, tapi berubah menyeramkan saat malam tiba. Ibunya, Bu Marni, menyambut dengan pelukan hangat. Namun, suasana rumah terasa mencekam. Lampu sering berkedip, dan burung gagak bertengger di pagar bambu. Ada aura dingin yang merayap, seolah ada yang sedang mengawasi. Malam pertama di desa, Laras tidak bisa tidur. Dari balik jendela, ia melihat pohon beringin tua berdiri menjulang di tengah pemakaman desa. Angin tak bertiup, tapi daun-daunnya bergoyang sendiri. Dan suara perempuan menangis terdengar pelan, lirih seperti sedang menahan duka bertahun-tahun. Keesokan harinya, Laras mendengar warga membicarakan kutukan Rara Ayu di warung kopi dekat pasar. Seorang lelaki tua bercerita, Rara Ayu itu dulunya gadis bangsawan yang bersumpah menjaga kesuciannya sampai menikah. Tapi dia dipaksa menyerahkan kehormatannya demi menyelamatkan keluarganya dari bala. Dia bunuh diri di bawah pohon beringin itu. Sejak saat itu, semua keturunannya kena kutuk, katanya sampai 7 turunan. Laras awalnya tak percaya. Ia menganggap cerita itu hanya dongeng desa. Tapi ketika malam kedua tiba, mimpi buruk mulai menyusup ke tidurnya. Ia melihat seorang gadis berpakaian kebaya putih berdarah-darah berjalan pelan di pemakaman sambil menatapnya. Mata gadis itu kosong, tapi penuh dendam. "Kau bagian dari darahku. Jangan langgar sumpah yang telah kulafalkan atas nama Allah." Laras terbangun dengan napas tersengal. Jantungnya berdetak kencang. Tangannya basah bukan oleh keringat, tapi oleh tanah merah. Dan suara tangisan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seperti berasal dari dalam kamarnya sendiri. Sudah 3 malam Laras tinggal di rumah neneknya. Sejak malam pertama mimpi itu datang, malam-malam selanjutnya makin menggila. Kini, ia bukan hanya bermimpi melihat perempuan berkebaya putih, tapi ia melihat dirinya sendiri, berdiri di bawah pohon beringin, menangis sambil menggenggam tali yang tergantung di dahan pohon itu. Di belakangnya, suara-suara bergema, "Kau anak cucuku. Kenapa kau langgar sumpahku?" Pagi itu, Laras terbangun dengan rasa mual. Kepalanya pusing. Tapi ada yang lebih aneh. Telapak kakinya berlumpur. Padahal semalam ia mengunci pintu kamar rapat-rapat. Ibunya panik. "Apa kamu sleepwalking, Nak?" Laras menggeleng. Tapi dalam hati ia merasa tubuhnya dibawa keluar oleh sesuatu. Mbah Suro, tetua kampung, datang menjenguk. Saat melihat Laras, ia langsung pucat. "Endoro, Doro, astagfirullah. Ini benar-benar turunan Rara Ayu," bisiknya. Laras dan ibunya bingung. Mbah Suro lalu menceritakan sejarah yang disembunyikan desa. Rara Ayu adalah gadis ningrat, yang dikawinkan paksa oleh pamannya dengan dukun kaya demi menyelamatkan keluarga dari kelaparan. Tapi ia melanggar sumpahnya sendiri. Sumpah suci perawan yang dibuat atas nama Allah dan leluhur. Ia gantung diri setelah malam pertama pernikahan. Kutukannya keras. Ia bersumpah, "Siapapun darahku yang melanggar sumpahku akan merasakan penderitaan 7 turunan." Laras gemetar. "Apa maksudnya? Darahku?" Mbah Suro menatapnya lekat. "Buyutmu, Nyai Karsinah, adalah anak dari saudara perempuan Rara Ayu. Dan kamu adalah turunan ke-6. Berarti kutukannya belum selesai?" tanya Bu Marni. "Belum." Dan makin mendekati akhir, arwah Rara Ayu semakin tidak terkendali. Dia akan menyeret darah terakhir jika sumpahnya kembali dinodai. Mbah Suro menatap Laras penuh iba. "Kamu bisa jadi korban terakhir, Enduk." Malam harinya, Laras menolak tidur. Tapi entah kenapa, ia tertidur sendiri di kursi ruang tamu.
Saat membuka mata, ia sudah berada di pemakaman. Di depannya, pohon beringin tua itu menjulang. Dari sela-sela kabut, sosok perempuan muncul. Wajahnya rusak setengah, matanya hanya hitam legam. Aku dijanjikan kehormatan, tapi dunia mengkhianatiku. Kini, darahku sendiri malah tak menjaga sumpahku. Sosok itu melayang mendekat dan berbisik, "Jika kau melanggar, aku akan datang malam purnama nanti. Darahmu, untuk menutup luka lamaku." Laras menjerit dan tersentak bangun. Ia masih di ruang tamu, tapi di lantai dekat kakinya, ada bunga Kamboja yang masih basah. Siang itu, Laras mencoba menenangkan diri. Ia berusaha menganggap semua yang dialaminya hanyalah mimpi buruk akibat stres. Namun pikirannya terus dipenuhi oleh kalimat sosok Rara Ayu. "Jika kau melanggar, aku akan datang malam purnama nanti." Laras membuka lemari tua di gudang belakang rumah neneknya. Di sana, ia menemukan sebuah peti kayu kecil berukir, berdebu, terkunci. Setelah bersusah payah membuka kuncinya, ia menemukan benda-benda aneh di dalamnya. Cincin emas dengan batu merah delima. Sepotong surat kuno bertuliskan tangan halus dengan tinta yang hampir luntur. Dan foto wanita bersanggul mengenakan kebaya putih dengan nama Rara Ayu Saraswati. Laras membaca surat itu dengan saksama. Isinya mengejutkan. "Kepada cucu-cucuku kelak, jika kalian menemukan surat ini, artinya kutukan Rara Ayu masih berlanjut. Aku, Karsinah, keturunan dari darahnya, meminta maaf karena kami telah gagal menjaga sumpahnya. Kutukan ini tidak akan berhenti hingga darah terakhir membayar lunas. Lindungi putri kalian. Jangan sampai sumpah itu dilanggar lagi, atau kematian akan datang membawa penderitaan." Laras menggigil. Ia menyadari sesuatu yang selama ini dikira kebetulan. Semua perempuan di garis keturunannya mati muda atau tidak pernah menikah. Ibu kandung Bu Marni mati di usia 30. Kakak Bu Marni meninggal mendadak menjelang pernikahan, dan sepupunya hilang tanpa jejak setelah bertunangan. Sore itu, Laras bertanya pada ibunya. Awalnya Bu Marni enggan bicara, tapi akhirnya mengakui, "Kamu memang turunan Rara Ayu, Laras." Nenek kita menyembunyikan itu dari semua orang. Karena dulu, setiap anak perempuan yang lahir selalu dijaga ketat. Tapi zaman berubah, dan kita lupa asal-usul kita. Laras gemetar. "Kalau aku adalah turunan ke-6, berarti aku darah terakhir." Bu Marni tak menjawab. Tapi dari matanya, Laras tahu jawabannya. Iya, malam harinya, Laras kembali bermimpi buruk. Tapi kali ini berbeda. Ia melihat bayangan lelaki bertopeng, sedang mengikat tangan seorang perempuan ke tiang bambu. Sosok Rara Ayu berteriak kesakitan. "Aku dijual. Aku dihina. Padahal aku bersumpah demi Allah dan leluhurku." Tiba-tiba Laras melihat dirinya sendiri dalam mimpi. Duduk di pelaminan, dengan wajah Rara Ayu. Tangan-tangan hitam merayap dari bawah gaun pengantin dan menyentuh perutnya. "Kalau kau tak menjaga sumpah ini, aku akan datang. Kutukan akan tuntas malam purnama berikutnya." Laras terbangun dengan tubuh gemetar dan leher penuh bekas cakaran halus. Paginya, Bu Marni membawa Laras ke rumah Mbah Suro. Di sana, Mbah Suro sudah menyiapkan kitab tua warisan leluhur. Ia membacanya pelan. Kutukan darah Rara Ayu akan selesai jika satu di antara keturunannya bersedia memikul aib yang sama, menjaga kesucian hingga ajal menjemput, atau menyerahkan diri sebagai tumbal. Laras menelan ludah. Artinya, kalau aku mencintai seseorang dan melakukan hal yang dilarang sebelum menikah, Mbah Suro mengangguk pelan. Kutukannya akan langsung aktif, dan Rara Ayu akan mengambilmu. Laras mulai merasa terjebak. Ia jatuh cinta pada Raka, teman masa kecilnya yang kini menjadi guru honorer di desa. Namun setelah tahu dirinya darah terakhir dari Rara Ayu, ia mulai menjauh. Tapi godaan itu tak berhenti. Di tengah dilema, Laras menemukan sebuah buku harian nenek buyutnya, Karsinah, yang menuliskan ritual penghentian kutukan. Jika darah terakhir ingin bebas, maka dua hal harus dikorbankan, cinta
atau jiwa. Malam purnama pun datang. Langit gelap, kabut menggulung. Laras berdiri di bawah pohon beringin, membawa cincin pusaka dan bunga melati kering. Ia membaca mantra yang tertulis dalam kitab tua milik Mbah Suro. Namun, saat Raka datang dan mencoba menghentikannya, semuanya kacau. Rara Ayu muncul. Sosoknya kini jauh lebih menyeramkan. Wajah rusak, tubuh digerogoti ulat, dan rambutnya menjulur menyentuh tanah. Kau janji menjaga sumpah, tapi hampir kau langgar. Maka aku akan ambil semuanya. Angin berhembus kencang. Darah mengalir dari akar pohon. Suara lolongan terdengar dari segala arah. Raka tak sengaja menyentuh Laras, dan di saat itu, Laras kehilangan kesadarannya. Arwah Rara Ayu mulai masuk ke tubuhnya. Laras berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Aku, bukan aku. Dia ada di sini. Mbah Suro datang membawa air doa dan membacakan ayat-ayat pelindung. Tapi Rara Ayu terlalu kuat. Dalam keadaan setengah sadar, Laras menangis dan berteriak, "Ambil aku saja, tapi jangan bunuh dia. Jangan ambil siapapun lagi." Tiba-tiba, angin berhenti. Suasana hening. Pohon beringin mengeluarkan suara seperti desahan panjang. Laras membawa tubuhnya sendiri menuju akar pohon beringin. Ia meletakkan cincin pusaka dan bunga melati, lalu menancapkan jarum emas ke jari manisnya hingga darah menetes ke tanah. Demi Allah, aku memohon ampun, dan aku terima kutukan ini untuk berakhir padaku saja. Saat darahnya menyentuh tanah, tanah retak, dan kabut berubah merah. Sosok Rara Ayu melayang turun, kali ini dalam rupa yang lebih tenang. Matanya meneteskan air mata. Akhirnya, seseorang menepati sumpahku. Tubuh Laras tiba-tiba terangkat ke udara, lalu jatuh pingsan di pelukan ibunya. Laras koma selama 7 hari. Saat sadar, ia merasa jiwanya kosong. Ia tidak bisa lagi merasakan cinta seperti dulu. Tapi, kutukan berhenti. Tak ada lagi tangisan malam. Tak ada bunga Kamboja tumbuh liar. Mbah Suro wafat beberapa hari setelah ritual itu. Tapi sebelum meninggal, ia berpesan, kutukan memang telah berakhir, tapi jiwa yang disumpah tak pernah sepenuhnya bebas. Beberapa tahun kemudian, Laras hidup sendiri. Ia tak pernah menikah. Ia menjadi guru spiritual di desa. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ia tetap tidur dengan lampu menyala, karena terkadang ia masih bermimpi tentang seorang gadis berkebaya putih menatapnya dari balik cermin. Kesucian bukan hanya soal tubuh, tapi juga tentang janji yang dilafalkan dengan nama Allah. Jika janji itu dilanggar, maka kutukannya bukan hanya pada yang melanggar, tapi pada darah-darah setelahnya.